Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Seperti biasa, marilah kita mulai pelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan kali ini kita membahas materi lanjutan dari materi relasi dan fungsi, di mana kita mempelajari nilai fungsi. Nah, sebelum mempelajari nilai fungsi, kita mempelajari cara menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan dan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari dua buah himpunan. Yang pertama, menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin dari dua himpunan. Nah, misalkan ada dua buah himpunan A dan B, anggota dari himpunan A, banyaknya anggota adalah A kecil, saya lambangkan A kecil seperti ini, dan banyaknya anggota himpunan B, saya lambangkan dengan B kecil. Nah, maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah B pangkat A. Jadi B kecil ini pangkat A. Banyaknya anggota himpunan B pangkat banyaknya anggota himpunan A. Sebaliknya, banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A adalah banyaknya anggota A pangkat banyaknya anggota B. Nih, contoh, diketahui himpunan K adalah 3 bilangan asli ganjil yang pertama dan L adalah 2 abjad yang pertama. Maka tentukanlah banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan K ke himpunan L. Cara mengerjakannya, nih. Himpunan K, 3 bilangan asli ganjil yang pertama, berarti 1, 3, 5. Ditulis seperti ini ya, sebagai himpunan. Dan disebutkan dengan cara mendaftar, biar kita lebih jelas berapa banyaknya anggotanya. Nah, berarti banyaknya anggota himpunan K adalah 3. Himpunan L, tadi 2 abjad yang pertama, berarti A dan B. Maka banyaknya anggota L adalah 2. Yang ditanyakan, banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan K ke himpunan L. Maka banyaknya anggota L, sesuai rumusnya tadi, banyaknya anggota L pangkat banyaknya anggota K. Banyaknya anggota L 2, banyaknya anggota K 3, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti ya 2 kali 2 kali 2 adalah 8. Selanjutnya, menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari dua buah himpunan. Syarat menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin adalah sama dengan syaratnya korespondensi satu-satu, yaitu banyaknya anggota kedua himpunan harus sama. Jadi di sini ditulis, misal ada dua buah himpunan A dan B dan banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B, yaitu P. Contohnya ini, maka berapakah banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B adalah P faktorial. P faktorial di sini berarti P dikalikan dengan bilangan di bawahnya satu angka, dikalikan lagi bilangan di bawahnya satu angka lagi, dan seterusnya sampai terakhir sendiri 1. Bukan 0 ya, tapi 1. Contoh soal. Diketahui himpunan M anggotanya 1, 2, 3 dan N anggotanya 1, 4, 9. Maka tentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan M ke himpunan N. Pembahasannya seperti ini. Banyaknya anggota M adalah 3, banyaknya anggota N juga 3. Nah, karena sama-sama 3, maka kita bisa menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari M ke N adalah 3 faktorial.
ya, karena banyaknya anggota M dan N tadi 3. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan M ke N adalah 3 faktorial. Jadi 3 kalikan 2 kalikan 1. Jadi dikalikan dengan bilangan di bawahnya satu angka turun, terakhir sendiri adalah 1. Jadi 3 kali 2 6 kali 1 6, sehingga banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari M ke N adalah 6. Mudah bukan? Saya kira bisa dipahami ini ya, karena sangat mudah sekali. Untuk itu kita lanjutkan materi nilai fungsi. Untuk nilai fungsi, berarti kita menggunakan rumus fungsi. Jadi suatu fungsi itu bisa ditulis dalam 2 bentuk. Yang pertama sebagai rumus notasi seperti ini. Jadi F dalam kurung X sama dengan Y. Ini kalau ditulis dalam bentuk rumus seperti ini. Yang kedua sebagai notasi pemetaan. Jadi sebagai lambang ya, ditulis F.2X terus panah Y, dibaca fungsi F memetakan X pada Y, di mana X dipetakan atau dikawankan dengan Y satu persatu. Contoh soal biasanya dalam materi nilai fungsi bisa kalian lihat di sebelahnya ini ya. Ini model-model soal untuk nilai fungsi. Silahkan dibaca, dan ini akan kita bahas di halaman berikutnya mulai contoh 1 sampai contoh 3. Ada 3 model soal. Yang pertama, ini nomor 1 contohnya, diberikan sebuah fungsi f dengan rumus fx sama dengan 2x dikurangi 1. Pertanyaannya, tentukan bayangan 1 oleh fungsi f. B. Peta min 1 oleh fungsi f. Dan nilai C, nilai dari fungsi min 2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ketiga pertanyaan ini, A, B, dan C, itu intinya menanyakan hal yang sama, yaitu nilai fungsi. Jadi cara menyelesaikan sama, meskipun ini bunyi soalnya berbeda-beda. Ya, jadi kadang-kadang menanyakan bayangan, kadang menanyakan peta, atau langsung menanyakan nilai, itu sama saja. Ya. Nah, ini pembahasannya. Bayangan 1 pada fx sama dengan 2x dikurangi 1. Jadi rumusnya kita menggunakan ini, fx sama dengan 2x dikurangi 1 sesuai soalnya ini ya. Nah, jika bayangan 1 berarti x-nya diganti dengan 1 seperti ini, f1. Jadi x-nya ini diganti dengan 1 ya. Kalau x-nya diganti dengan 1, maka di sebelah kanan sama dengan x-nya juga harus diganti dengan 1. Sehingga 2x dikurangi 1 menjadi 2 kali 1 terus dikurangi 1. 2 kali 1 hasilnya 2, selanjutnya dikurangi 1, sehingga 2 dikurangi 1 adalah 1. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, yang B sama saja, C sama saja, intinya menanyakan nilai fungsi. Yang B, peta min 1, sama saja mencari f min 1. F min 1, kita masukkan ke rumusnya, x-nya diganti dengan min 1. Maka yang di sebelah kanan sama dengan juga diganti oleh min 1. 2 kali min 1 dikurangi 1. 2 kali min 1 adalah min 2. Selanjutnya dikurangi 1.
min 2 dikurangi 1, sama artinya dengan punya hutang 2, hutang lagi 1. Jadi hutangnya adalah 3. Yang ketiga, C. Nilai dari fungsi 2 sama saja caranya. F min 2 sama dengan 2 kali dalam kurung min 2 selanjutnya dikurangi 1 sesuai rumusnya ya. 2 kali min 2 adalah min 4 sehingga menjadi min 4 dikurangi 1. Min 4 dikurangi 1 punya utang 4, utang lagi 1. Berarti utangnya 5 atau ditulis min 5. Ya, saya kira bisa dipahami ini ya. Selanjutnya, model soal yang kedua untuk nilai fungsi. Ini soalnya. Yang kedua, diketahui fungsi rumusnya ini fx sama dengan 5x dikurangi 2 dan fungsi fk sama dengan 18. Tentukan nilai k. Jadi sebaliknya ini tidak mencari nilai fungsi tapi mencari nilai x-nya atau asalnya, daerah asalnya. Gampang saja. Rumusnya kita tulis dulu seperti yang ada di soal. Fx sama dengan 5x dikurangi 2. Diketahui Fk sama dengan 18. Nah, X-nya di sini ganti K. Jadi nanti X-nya diganti K. Maka Fk sama dengan 18 menjadi ini 5K dikurangi 2 sama dengan 18. 5K tadi kan penggantinya X. Kalau rumusnya 5X berarti menjadi 5K. 5X dikurangi 2 menjadi 5K dikurangi 2 sama dengan 18. Ya. Sehingga 5K dengan min 2 ini tidak sejenis, tidak boleh dioperasikan. Tetapi bagaimana min 2 kita bawa ke kanan menjadi plus 2 ya, sehingga menjadi yang sebelah kiri 5K iya, 5K dikurangi 2 sama dengan 18. 5K dikurangi 2 karena ini tidak sejenis, tidak boleh dioperasikan. Nah, terus bagaimana? Nah, kita kelompokkan dengan yang sejenis. Min 2 itu sejenis dengan 18. Jadi min 2 kita kelompokkan ke kanan menjadi plus 2. Ya. Di sebelah kanan menjadi plus 2. Nah, yang di sebelah kiri tinggal 5K. Jadi 5K sama dengan 18 ditambah 2. Jadinya 5K sama dengan 20. Nah, sehingga nilai akhirnya K sama dengan 4. Dari mana 4? 4 adalah 20 dibagi 5. Ya, saya kira bisa dipahami. Selanjutnya contoh yang ketiga. Contoh 3. Ini agak sedikit rumit ya. Contoh yang ketiga ini membuat rumus fungsi, di mana semula rumus fungsinya masih mentah ya, berupa variabel dan variabel. Jadi koefisiennya masih berupa huruf-huruf. Ya. Contoh soal, suatu fungsi didefinisikan sebagai fx sama dengan ax. Nah ini ditambah B, masih berupa huruf semua. Jika diketahui fungsi 3 nilainya adalah 1 atau fungsi 3 sama dengan 1 dan fungsi min 4 nilainya adalah min 13. Tentukan A, nilai A dan B. Ya, jadi untuk membuat rumusnya kita harus menentukan nilai A dan nilai B terlebih dahulu. Yang kedua, bentuk fungsi. Jadi kalau sudah ketemu nilai A dan nilai B, kita bisa membuat bentuk fungsinya atau rumus fungsinya. C, nilai dari fungsi min 1. Jadi kalau
kita mau mengerjakan C harus melalui B terlebih dahulu. Atau model soal seperti ini kadang-kadang langsung. Jadi suatu fungsi didefinisikan sebagai fungsi X sama dengan AX ditambah B jika diketahui fungsi 3 sama dengan 1 dan fungsi min 4 sama dengan min 13. Langsung kadang-kadang pertanyaannya langsung tentukan nilai dari fungsi min 1. Tidak menanyakan nilai A dan B, tidak menanyakan bentuk fungsi, tetapi cara menyelesaikannya meskipun langsung menanyakan nilai dari fungsi min 1, kita tetap menentukan nilai A dan B, menentukan rumus fungsi, dan baru bisa menentukan nilai fungsinya. Caranya yang pertama, nilai A dan nilai B. Cara mencari nilai A dan nilai B. Caranya dari yang diketahui tadi, fungsi 3 sama dengan min 1 dan fungsi min 4 sama dengan min 13. Ini kita buat menjadi dua buah persamaan dan nanti kita eliminasikan. Setelah itu ketemu nilai A dan nilai B-nya. Contohnya, rumus awalnya fx sama dengan ax ditambah b. F3 fungsi 3 sama dengan x-nya kan diganti 3, jadi di dekat A ini x-nya juga diganti 3 menjadi A kali 3, AX menjadi A kali 3 ditambah B. Fungsi min 3 tadi nilainya 1, ini nilainya 1, sehingga F min 3 ini saya ganti dengan 1, ini ya, sama dengan 3A, A kali 3 itu adalah 3A, ditambah B tetap. Atau bentuk tulisan ini bisa kita balik, 3A ditambah B-nya di sebelah kiri sama dengan, dan 1 itu di sebelah kanan sama dengan. Ini boleh ya, tidak harus merubah tanda-tandanya. Kenapa? Karena ini dibalik saja, bukan dipindah ya. Fungsi selanjutnya, fungsi min 4 sama dengan min 13. Dari situ maka akan menemukan sebuah persamaan ini ya. Fungsi min 4 sama dengan A kali min 4 ditambah B. Nah, fungsi min 4 nilainya min 13, jadi F min 4 saya ganti dengan min 13. Sama dengan A kali min 4 menjadi min 4 kali A ditambah B. Ya. A kali min 4 menjadi min 4A. Min 13 sama dengan min 4A ditambah B, bisa dibalik seperti tadi. Min 4A ditambah B sama dengan min 13. Jadilah persamaan yang kedua. Yang ini tadi adalah persamaan yang pertama. Dari kedua persamaan 1 dan 2 ini kita eliminir. Ya, persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminir menjadi seperti ini. Cara nulisnya secara bersusun ya. 3A ditambah B sama dengan 1. Ini persamaan yang pertama tadi. Persamaan yang kedua min 4A ditambah B sama dengan min 13. Nah, caranya karena di sini sudah ada koefisien dari sebuah variabel yang sama, maka kita tidak perlu mengalihkannya. Langsung saja kita selesaikan, karena ini tandanya juga sama-sama positif, berarti ini dengan cara dikurangi. Bagaimana? Bilangan-bilangan yang atas dikurangi dengan bilangan-bilangan yang bawah. Dari awal, 3A dikurangi min 4A. Nah, sama-sama A ya. Jadi, seperti tadi, 3 dikurangi min. Dikurangi min itu min kali min, jadi menjadi ditambah. Jadi 3A ditambah 4A, yaitu menjadi 7A di bawah tanda per ini, tanda garis ini ya, maaf, tanda garis ini, menjadi 7A. 3A ditambah 4A. Selanjutnya, B
dikurangi B, atau 1B dikurangi 1B, hasilnya adalah 0. Sebelah kanan sama dengan 1 dikurangi min 13. Seperti tadi, kalau dikurangi min jadinya adalah ditambah 1 dikurangi min 13 menjadi 1 ditambah 13, yaitu 14. Sehingga 7A sama dengan 14. Nolnya nggak usah ditulis lagi. Sehingga A sama dengan 2, seperti tadi, dari mana 2 adalah 14 dibagi 7. Ketemulah nilai A. Jadi A-nya sama dengan 2. Selanjutnya, A sama dengan 2 ini kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh yang pertama, boleh yang kedua. Disarankan pilih angkanya yang kecil-kecil saja, berarti kita pilih yang persamaan yang pertama. 3A ditambah B sama dengan 1. Jadi, A sama dengan 2 disubstitusikan ke persamaan yang pertama. Menjadi 3A, ini aslinya tadi, ditambah B sama dengan 1. Nah, A-nya kan sudah ketemu angkanya yaitu 2, maka A-nya diganti dengan 2. 3A menjadi 3 kali 2. A-nya diganti dengan 2 ini. Ditambah B, tetap sampai belakang ya, ditambah B sama dengan 1. Selanjutnya, 3 kali 2 adalah 6, B-nya tetap sampai belakang seperti tadi. 6 ditambah B sama dengan 1. Nah, ini tidak boleh dijumlahkan karena tidak sejenis. Yang boleh adalah 6 dan 1. Karena sejenis. 6 dipindah ke kanan menjadi min 6. Sehingga menjadi B sama dengan 1 dikurangi 6. B sama dengan 1 dikurangi 6. Berarti punya uang 1, tetapi punya utang 6. Nah, jadi kalau untuk nyaur ini kurang 5. Jadi utangnya masih 5. Jadi min 5. Ini ya. Saya kira bisa dipahami. Jadi A-nya ketemu angka 2, sedangkan B-nya ketemu min 5. Nah, dari kedua angka ini kita bisa menjawab pertanyaan yang B. Yang B tadi bentuk fungsinya atau rumus fungsinya. Ya, dari hasil penghitungan sebelumnya ini tadi diperoleh A-nya sama dengan 2 dan B-nya adalah min 5. Ya, A2, A-nya sama dengan 2 dan B sama dengan min 5. Maka kita bisa membuat rumus fungsinya. Rumus dasarnya tadi fx sama dengan AX ditambah B. A-nya sudah ketemu angkanya 2, sedangkan B-nya adalah min 5. Sehingga rumusnya menjadi fx sama dengan AX, A diganti 2 menjadi 2X ditambah B-nya diganti dengan min 5. Jadi 2X ditambah min 5 ditambah min, sama artinya dengan dikurangi. Sehingga menjadi fx sama dengan 2X dikurangi 5. Nah, kalau kita sudah membuat atau sudah menemukan rumus fungsinya, maka kita bisa mengerjakan yang C, yaitu menentukan nilai fungsi. Nah, nilai dari fungsi min 1 atau nilai dari f min 1 adalah, nah rumusnya ini tadi kita tulis lagi, fx sama dengan 2x dikurangi 5, dan f min 1 menjadi 2 kali, x-nya diganti dengan min 1, dikurangi 5 tetap ya, sama dengan 2 kali min 1 adalah min 2, dikurangi 5. Jadi, min 2 dikurangi 5, punya utang 2, utang lagi 5. Utangnya adalah 7 atau dilambangkan dengan min 7. Ya, saya kira bisa dipahami ya anak-anak. Untuk materi yang sudah dijelaskan ini, tolong dicatat di buku catatan kalian. Nah, dan selanjutnya mengerjakan
Selanjutnya adalah tabel dan grafik fungsi. Suatu fungsi bisa digambarkan sebagai grafik, ya, seperti cara menyatakan fungsi yang pertama dulu, tapi ini dikaitkan dengan hitungan-hitungan, ya. Contoh soal, diketahui fungsi f yang memetakan x pada x dikurangi 2. Jadi rumusnya ini, x dikurangi 2. Dengan daerah asal x, ya, daerah asalnya nanti berupa x ini. X itu elemen dari bilangan real, di mana bilangannya atau x-nya itu lebih besar atau sama dengan 2 dan lebih kecil atau sama dengan 6. Pertanyaannya, buatlah tabel nilai fungsi f dan gambar grafiknya. Supaya lebih bisa dipahami, bentuk penulisan ini kita bisa tulis menjadi bentuk rumus fungsi f(2x panah x dikurangi 2, seperti tadi bisa ditulis f(x) sama dengan x dikurangi 2. Jadi ininya tetap ya ini. Cuma f(2x panah jadi fx sama dengan, sama saja sebenarnya ya. Tapi kita harus merubahnya dalam bentuk rumus dulu. Selanjutnya D, di sini daerah asal atau domain 2, 3, 4, 5, 6. Dari mana? Ini adalah bilangan real tadi, ya, yang lebih dari atau sama dengan 2 dan kurang dari atau sama dengan 6. Lebih dari atau sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 6. Jadi 2 dan 6 ini ikut dimasukkan sebagai domain, ya. Terakhirnya awalnya 2, terakhirnya 6. Tengahnya ya setelah 2, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Selanjutnya, untuk membuat grafik kita harus menentukan koordinat titik seperti yang kita lihat ini ya. Contohnya ini grafiknya sudah ada. Nah, bagaimana cara menentukan koordinat titik ini? Ya, daerah asalnya ini, ya, anggota daerah asalnya ini satu persatu kita substitusikan ke rumusnya atau kita mencari nilai fungsinya satu per satu. Setelah itu, karena daerah asalnya tadi sebagai x, maka hasilnya adalah sebagai y. Nah, untuk koordinat titik kan x, y. Jadinya kita nanti akan mencari itu dulu. Nah, caranya, ini rumusnya, fx sama dengan x dikurangi 2. Nah, ini titiknya. F2, x-nya 2 ya. F2 sama dengan 2 dikurangi 2. X-nya diganti dengan 2. Ya, dikurangi 2. 2 dikurangi 2 adalah 0. Sehingga titik yang pertama adalah 2,0. Ini, di sini. 2,0. Yang kedua, fungsi 3. Ya, D-nya 3 dimasukkan ke rumus. Fungsi 3 sama dengan, nah x-nya ini diganti dengan 3. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Sehingga x-nya adalah 3, y-nya adalah 1. 3,1. Koordinat titik yang kedua. Ini 3,1. Jadi titik ini kalau dilihat ke bawah, ke sumbu x itu angkanya 3, ke sumbu y angkanya adalah 1, jadi 3,1. Selanjutnya yang keempat, fungsi 4 sama dengan 4 dikurangi 2. X-nya diganti dengan 4. 4 dikurangi 2 adalah 2, sehingga koordinat titiknya adalah 4,2. Ini, ya, 4,2 di sini. Dari angka 4, tarik garis ke atas, sampai lurusnya angka 2 pada sumbu Y, tarik garis ke samping, potongan di sini. Nah, titik ini berarti titik 4,2. Dilihat ke bawah 4, ke samping 2. Saya kira ini sudah pernah dipelajari ya, koordinat titik ini dulu waktu di SD atau MI. Selanjutnya untuk nilai-nilai fungsi yang domainnya sudah ditentukan bisa dikerjakan sama caranya ya, dan hasilnya ini bisa diaplikasikan ke
grafiknya ini. Titik-titiknya ditulis, setelah itu dari titik-titik yang ada itu dihubungkan menjadi sebuah garis. Karena daerah asalnya adalah bilangan real, jadi ini kita bisa menghubungkannya. Nah, ya. Seperti itu cara membuat grafik fungsi. Tidak sulit ya, saya kira tidak sulit dan mudah dipahami. Nah, untuk selanjutnya latihan ini, sebelum latihan kalian harus mencatat dulu materi yang sudah disampaikan tadi ya, karena itu sangat penting sekali nanti biar bisa digunakan untuk belajar di saat-saat yang akan datang. Mungkin mendekati ujian kita bisa buka-buka lagi dan punya catatan gitu ya. Untuk pertemuan berikutnya latihan soal ini dikerjakan. Ya, saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Dari saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.